Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Afirsa Madela, NIM 200406050. Saya kelas Agrotek 3, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2020. Video ini saya buat guna memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah pengantar ilmu pertanian, yaitu Ibu Petronila Nenotek, SP, MSI. Dalam presentasi ini akan ada 2 materi yang saya bahas, yaitu syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pendukung pertanian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Menurut Moser, tahun 1965, ada 2 jenis syarat dalam pembangunan pertanian, yaitu syarat mutlak dan sarana produksi. Yang pertama, syarat mutlak. Syarat mutlak dibagi atas beberapa bagian lagi, yaitu A. Pasar untuk hasil-hasil pertanian. Kalau kita berbicara tentang pasar, saya yakin bahwa teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terbentuk harga pasar. Atau bisa dikatakan pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Fungsi pasar sendiri ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Syarat-syarat terjadinya pasar yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, adanya interaksi penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah adanya harga dan jumlah barang kesepakatan. Diperlukan 3 hal untuk pasar hasil-hasil pertanian, yaitu yang pertama, atau A, perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau didapat atau dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga, jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Intinya bahwa semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. B. Sistem tata niaga atau marketing system. Tata niaga adalah kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. C. Kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga yaitu kesadaran dan pengertian petani tentang pentingnya jasa-jasa yang diberikan pedagang, itu swasta, pemerintah, koperasi, dan bahwa tiap jasa memerlukan harga yang wajar. Syarat mutlak yang kedua atau B yaitu teknologi yang senantiasa berubah. Meningkatkan produksi pertanian adalah karena pemakaian teknologi dan metode dalam usaha tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung secara sustainable, maka teknologi yang diterapkan harus berubah. C. Tersedianya sarana produksi secara lokal. Agar teknologi yang tersedia dijamin dapat meningkatkan produksi dan dapat diterapkan oleh petani, maka pemerintah perlu mengupayakan supaya semua sarana produksi tersedia secara lokal, baik dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan petani. D. Perangsang produksi bagi petani. Perangsang produksi bagi petani terdiri atas 2 sifat, yaitu ada yang bersifat ekonomi dan ada yang bersifat psikis. Yang pertama, perangsang produksi yang bersifat ekonomi, yaitu perbandingan harga yang menguntungkan bagi hasil yang wajar
tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya, termaksud biaya pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Perangsang produksi yang kedua yaitu perangsang produksi yang bersifat psikis, yaitu karena petani ingin dianggap penting dan disegani serta diakui oleh yang lain. Syarat mutlak yang terakhir yaitu pengangkutan, dan pengangkutan ini mungkin syarat yang paling penting, yaitu karena tanpa pengangkutan yang efisien, maka keempat syarat pokok lainnya tidak dapat dilakukan secara efektif. Pentingnya pengangkutan yaitu yang pertama, pertanian harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi, matahari, dan sumber daya lahan, serta iklim yang ada bagi pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman. Yang kedua, menjadi perangsang menarik bagi petani. Yang ketiga, semprotan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Dan yang terakhir adalah memudahkan petani mengakses semprotan dan informasi serta pasar. Syarat dalam pembangunan pertanian yaitu yang kedua yaitu sarana pelancar. Sarana pelancar ini dibagi atas 5 bagian, yaitu pendidikan pembangunan, terus yang kedua kredit produksi, 3 kegiatan gotong royong petani, keempat kegiatan dan perluasan tanah pertanian, dan yang terakhir adalah perencanaan nasional pembangunan pertanian. Dan mungkin sarana pelancar ini akan dibahas lebih lanjut pada materi yang kedua, yaitu faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Oke, baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Faktor pelancar atau akselerator dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan pertanian adalah sejenis pendidikan yang memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Pendidikan ini ditujukan untuk berbagai tingkat usia. Ada 4 jenis pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, pendidikan dasar dan lanjutan. Salah satu tujuan dari pendidikan ini adalah mendorong, mengembangkan jiwa orang yang gemar menyelidiki dan bertanya. Contohnya bisa dilihat pada gambar, yaitu anak-anak yang diajarkan sejak dini tentang tanaman. Yang kedua, pendidikan pembangunan untuk petani. Pendidikan pembangunan untuk petani setidaknya harus datang ke tempat petani dan bila perlu di lahan petani, disesuaikan dengan minat dan waktu petani. Yang ketiga, latihan bagi petugas teknik pertanian atau para penyuluh. Peranan para penyuluh atau kontak tani yaitu untuk menyadarkan petani tentang adanya teknologi pertanian yang lebih menguntungkan. Yang keempat, penyuluhan pertanian untuk masyarakat kota. Penyuluhan pertanian untuk masyarakat kota adalah untuk menyadarkan masyarakat umum tentang pentingnya pembangunan pertanian. Faktor pelancar yang kedua yaitu kredit produksi. Untuk dapat meningkatkan produksinya, petani harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, pestisida, pupuk, dan alat mesin pertanian. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya petani terpaksa harus meminjam uang untuk jangka waktu sampai panen. Agar petani tidak terjerat hutang dengan bunga tinggi, maka pemerintah perlu memfasilitasi dengan pemberian kredit produksi dengan cara mudah yang disertai dengan pemberian bimbingan cara menggunakannya. Faktor yang ketiga yaitu kerjasama kelompok tani. Usaha pertanian ini sangat kompleks dan harus dilakukan serentak. Oleh sebab itu, diperlukan tenaga kerja dalam jumlah besar
untuk tahap menanam, mengolah tanah, menyiang, dan menanam hasil. Salah satu cara kerja kelompok atau gotong royong yaitu membangun fasilitas umum, misalnya jalan desa dan saluran irigasi. Ada 4 macam tindakan pemerintah yang dapat menggiatkan kerjasama kelompok yang sesuai untuk petani, yaitu yang pertama, bantuan dalam pengorganisasian. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan atau peralatan khusus. Yang ketiga, bantuan teknis dan pengelolaan organisasi petani. Dan yang terakhir adalah bantuan keuangan. Faktor yang keempat yaitu perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Memperbaiki mutu tanah dari lahan yang telah diusahakan untuk pertanian. Itu apabila usaha tani dilakukan petani di atas lahannya tergantung pada curah hujan, maka kapasitas produksi lahannya dapat dinaikkan dengan meratakan tanah dan membuat sengkedan atau galingan air, membuat saluran pengairan atau irigasi, dan pembuangan air. Eksentifikasi yaitu memperluas lahan pertanian. Cara yang dapat dilakukan dalam membuka lahan baru untuk usaha tani adalah yang pertama, membuka hutan yang tidak produktif. Yang kedua, memperluas jaringan irigasi sehingga tanah tidur dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, mengeringkan dasar danau atau daerah pasang surut sepanjang hari. Faktor pelancar yang terakhir atau faktor pelancar yang kelima yaitu perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Perencanaan nasional adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai tiap kebijakan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pembangunan pertanian. Kebijaksanaan pemerintah antara lain pemilikan tanah, penyakapan tanah, devisa, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan pemerintah antara lain program pendidikan petani, pengaturan tata niaga, reklamasi, dan perluasan lahan pertanian. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan nasional, yaitu yang pertama, perencanaan pembangunan pertanian hendaknya daerah demi daerah. Yang kedua, mutu tiap kegiatan lebih penting dari volume fisiknya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan tertentu harus dikoordinasikan secara lokal. Oke, baik. Sekian materi yang sudah saya jelaskan dan terima kasih.